Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita masih di surah Yusuf ayat yang ke ayat ke-19 lagi. Yusuf diselamatkan kafilah dagang dan dijual ke Mesir. Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang mengambil air. Ini ambil cas dulu. Casnya betul. Lalu dia menyuruh menurunkan timbanya. Dia berkata, oh senangnya. Ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, itu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik padanya. Ini kalimat tidak tertarik itu saya kurang setuju ya. Ya, tidak ada hajat, bukan zuhud, tidak begitu membutuhkan. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, Al-Aziz lagi. Ya, setelah dibeli oleh Al-Aziz dengan harga yang mahal, lalu dia berkata, berikan kepadanya tempat dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir. Dan agar kami ajarkan kepadanya ta'wil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Kemudian demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Yusuf ini mendapatkan godaan. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepada aku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Ini Al-Aziz. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Rabbnya. Ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa Nabi Yusuf mempunyai keinginan yang buruk terhadap perempuan itu. Tapi godaan itu demikian besarnya sehingga akhirnya dia tidak dikuatkan dengan keimanan kepada Allah. Tentu dia jatuh dalam kemaksiatan. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Jadi di saat dia menggoda itu panjang sekali tafsir para ulama apa sebenarnya yang dimaksud dalam ayat ini. Ya, yang pasti Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyatakan bahwa Yusuf melihat seperti terbayang atau melihat seperti rupa ayahnya. Ya, itu dia teringat dengan ayahnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Panjang sekali. Ya. Yang jelas Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Jadi kalaulah Yusuf ingin berbuat serong, tidak akan lari dia. Ini tidak. Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu? Kata perempuan,
selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih. Dan Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Hiya rawadatni an nafsi. Dia yang tertarik dengan diriku, menggoda diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dia termasuk orang-orang yang benar. Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Ya, dia berkata kepada istrinya, wah Yusuf, katanya, lupakan ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu karena engkau termasuk orang yang bersalah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Para ulama berbincang panjang terkait dengan hal ini. Kenapa istri Imra'atul Aziz ini berbuat sedemikian? Yang pasti karena godaan. Namun ada yang mengatakan bahwa Al-Aziz ini memiliki syahwat yang lemah. Kemudian dia dengan kondisi seperti itu istrinya tertarik dengan laki lain. Atau juga dengan berbagai kesibukan dia. Sehingga istrinya, suaminya sering tidak ada gitu ya. Maka akhirnya dia tergoda dengan lelaki. Ini panjang sekali perbincangan para ulama. Maka oleh sebab itulah di antara sifat wanita salihah itu adalah salihatun qanitatun bima hafidhah. Hafidhah bima? Ya, barakallahu fiik. Wanita salihah itu salihatun qanitatun. Ya. Dia wanita salihah itu dia salihah ya, dan dia menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada ya. Inilah yang terjadi ketika Imra'atul Aziz ini berbuat yang tidak baik. Jadi ada saja pembantu yang mengatakan Yusuf itu robek dari depan, ya berarti Yusuf yang salah. Tetapi kalau robeknya dari belakang, ya tidak. Baik.
hari tengok dia. Jadi kalau setiap hari tengok perempuan tuh udah kacau lah. Kacau. Obatnya berkah. Obatnya. Jadi kalau udah sering tengok perempuan, nah obatnya berkahwin ya. Ada lagi. Dan inilah kondisinya. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum. Memang hawa nafsu itu apa? Menyuruh kepada berbuat yang tidak baik. Ya. Aku telah menggoda untuk mendudukkan dirinya, tapi dia menolak. Yang kan ketiga, 22. Jadi walaqad rawattuhu an nafsihi fa'tasama. Yang kedua, nanti di ayat yang ke-51 nanti. Kesaksian para wanita kala mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui suatu keburukan darinya." Ayat yang ke-51. Ya, dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Sungguh dia termasuk orang yang benar. Kemudian nanti kesaksian seorang keluarga dari istri Aziz. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan jika Yusuf termasuk orang yang dusta. Berarti kan ini alasan yang ketiga. Ayat ini penting nih, ayat yang ke-26. Yang pertama 32, kemudian 51, kemudian juga 26. Demikian juga dari suami wanita ini, Al-Aziz ini. Nah, di ayat yang ke-29 kata dia, istriku mohon ampunlah atas dosamu karena engkau termasuk
Yusuf berkata dia, harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Nah benar dipenjarakan juga lagi. Itulah dia.
Jadi, ikhwati fillah barakallahu fikum. Takwil Nabi Yusuf tentang mimpi. Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya akan kering. Wahai orang yang bersumpah, terangkan kepadaku tentang takwil mimpiku jika kamu mendapatkan takwil. Mereka menjawab, itu mimpi-mimpi kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringatlah dia kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai yang lainnya kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaknya kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit itu, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka merasa tangguh. Jadi inilah takwilnya. Takwilnya apa? 7 ekor sapi itu dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai yang lain yang kering. Ternyata tafsirnya apa? Disuruh oleh Yusuf mereka untuk bercocok tanam selama 7 tahun. So akan datang masa paceklik, akan datang tahun-tahun sulit yang menghabiskan yang disimpan selama 7 tahun, yang disiapkan tadi, ya selama 7 tahun tadi. Maka Nabi Yusuf pun dibebaskan dari penjara. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangan. Tunggu Tuhanku, Rabbku, Maha mengetahui tipu daya mereka. Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaan? Maksudnya ialah bagaimana pendapat perempuan itu tentang Yusuf, apakah ia terpengaruh keadaan atau tidak lagi. Ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya, mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayu, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Yusuf berkata yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianati ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bis. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku, sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan berbuat baik-baik.
Azar lakukan terhadap Yusuf itu. Ayahnya Yakub ini tidak mencela. Ya begitu saja. Tidak barakallahu fiikum. Dan itu terus. Ya. Membawa barang-barang untuk mereka tukarkan dengan apa? Ngerti tadi? Hah? Itu orang pergi ke Manggila. Itu bawa barang-barang dari kampung sampai di sana tukar dengan beras, tukar dengan minyak, bawa sini lagi baja dan kaki. Sekarang itu ada dengan kuda. Yes. Di masa-masa kekeringan uang tidak punya nilai waktu itu. Ya. Yang berharga hanyalah makanan yang tidak ternilai harganya. Sama sekali waktu itu saudara-saudara Yusuf ini ya tidak terbayar oleh mereka bahwa anak kecil yang dulunya mereka buang masuk dalam sumur, mereka jual dengan beberapa dirham saja kepada kafilah-kafilah dagang tersebut. Kini ternyata telah menjadi Al-Aziz yang Mesir, menjadi orang besar di negeri Mesir. Itu kita lanjutkan ini. Ini saya rugi. Itulah asal qasas ini. Pertemuan Nabi Yusuf dengan saudara-saudara, dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya, maka dia Yusuf mengenal mereka sedangkan mereka tidak lagi kenal dengannya. Menurut sejarah terjadi musim paceklik di Mesir dan sekitarnya. Maka atas anjuran Nabi Yakub, saudara Yusuf datang dari Kan'an ke Mesir menghadap pembesar-pembesar mereka untuk meminta bantuan makanan. Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, bawalah kepadaku saudara si ayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, aku adalah penerima tamu yang terbaik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakan. Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayan yang masukkanlah barang-barang penukar mereka. Menurut kebanyakan mufassir, barang-barang dari saudara Yusuf, dari saudara Nabi Yusuf yang digunakan sebagai alat penukar bahan makanan itu ialah kulit atau rempah. Masukkannya barang-barang penukar mereka itu ke dalam karung-karungnya agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarga. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Masukkan sama barang-barangnya, tidak diambil begitu. Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Yakub, mereka berkata, wahai ayah kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah dan kami benar-benar akan menjaga. Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang baik dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa lagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan mendapat memberi makan keluarga kita. Dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapatkan tambahan jatah gandum seberat beban seekor onta. Itulah satu hal yang mudah bagi Raja Mesir.
Dia Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, masuklah dari pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanya bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya keinginan pada diri Nabi Yakub yang telah ditetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia Yusuf berkata, sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala, satu wadah yang terbuat dari emas yang digunakan untuk minum, dan dapat juga digunakan untuk menukar ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyeru, wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri. Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, kamu kehilangan apa? Mereka menjawab, kami kehilangan piala raja. Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Dan aku jamin itu. Mereka saudara-saudara itu menjawab, demi Allah sungguh kami mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Mereka berkata, tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta? Mereka menjawab, hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah yang menerima hukumannya. Jadi menurut syariat Nabi Yakub, barang siapa yang mencuri maka hukumannya dijadikan budak 1 tahun. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim. Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudara menurut undang-undang raja kecuali Allah mengkehendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki. Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang mengetahui. Mereka berkata, jika dia mencuri maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah mengetahui apa yang kamu terangkan.
Maka ketika untuk kedua orang tuanya seraya berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya di atas singgasana. Mereka semua tunduk dan bersujud kepada Yusuf. Dia berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dulu. Sesungguhnya Rabbku telah menjadikan setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara. Doa Yusuf. Akhir wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Yusuf. Itulah sebagian berita gaib yang kami turunkan wahyu kepada Muhammad padahal engkau tidak berada di samping mereka. Ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk masukkan Yusuf ke dalam sumur. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat mengingkarinya. Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh umat. Dan beberapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lagi, namun mereka berpaling darinya. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadari? Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang ikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang yang musyrik. Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad melainkan seorang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Dan sungguh negeri akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul. Mereka para rasul itu pertolongan kami. Lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, maka ada hadits yang yuftara. Walakin tasdiqan ladzi baina yadayhi. Tapi ya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ya, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini lengkap satu surah ini menceritakan kisah Nabi Yusuf. Jadi yang membuat kedatangan saudara-saudara itu adalah ketika Yusuf memegang jabatan kementerian. Ya. Setelah 7 tahun masa subur itu, jadi masuk musim paceklik, ditambah dengan 7 tahun masa kering dan kemarau panjang melanda negeri Mesir sehingga mencapai negeri Kan'an. Ayahnya itu kan berada di Kan'an, negeri tempat Yakub. Ya. Maka Yusuf alaihissalam sangat berhati-hati dan cermat terhadap hasilan rakyatnya. Ya. Dan Yusuf alaihissalam memberikan makanan kepada rakyat-rakyat, memberikan kesejahteraan kepada rakyat-rakyat. Maka ketika sampai pula berita kepada saudara-saudara Yusuf anak Yakub ini dinegerikan antara mereka pun pula dengan datang. Jadi bukan datang begitu saja, tapi memang Yusuf ini ya luar biasa. Dan awal mereka datang, mereka berangkat 10 orang. Dan Yakub mempertahankan anaknya Bunyamin, saudara kandung Yusuf. Dan dialah anak yang paling dicintai oleh Yakub setelah Yusuf. Tidak dibawa oleh Bunyamin. Ya. Jadi ketika mereka masuk dan menemui Yusuf yang sedang duduk di tengah keindahan dan kekuasaan itu, Yusuf langsung mengenal mereka. Sementara mereka tidak mengenal Yusuf. Karena sudah berpisah sekian lama, masih kecil Yusuf mereka ketika itu. Yang mereka siksa ketika itu. Yusuf memuliakan mereka, mempersiapkan bahan makan untuk mereka. Maka ketika Yusuf sudah betul-betul mengenali saudaranya ini, maka Yusuf mensyaratkan kedatangan sekali lagi nanti bawa adik kalian yang bernama Bunyamin. Ya, Bunyamin, saudara Yusuf yang disayangi pula. Dan ketika itu, saudara-saudara Yusuf ini tidak ada lagi iri hatinya kepada adiknya yang bernama Bunyamin. Ya Allah Ta'ala alam. Apakah Al-Quran tidak menceritakan apakah ayahnya Yakub memberikan kasih sayang? Kan karena dulu mereka itu iri kepada Yusuf karena Yusuf ini diberikan perhatian lebih oleh ayahnya. Al-Quran tidak menceritakan itu. Ya. Yang pasti ketika mereka datang itu dan meminta bahwa Bunyamin dibawa atau Yusuf, mereka tidak punya iri hati lagi, dengki lagi kepada Bunyamin. La ilaha illallah. Maka ketika itu beberapa di antara mereka menyampaikan strategi bagaimana menyampaikan nanti ini kepada Yakub. Bagaimana caranya dulu dibawa Yusuf? Ya. Tapi kalau tidak dibawa, tidak dapat jadi jatah makanan. Wah, itu strateginya Yusuf ya. Dan akhirnya Yakub mengingatkan perbuatan yang pernah mereka lakukan kepada saudaranya Yusuf. Itu fillah barakallahu fikum. Tapi
Mereka membujuknya. Tengoklah ayah. Ini barang-barang kita dikembalikan lagi kepada kita. Tidak ada lagi yang kami inginkan. Ya. Dan biarlah dia punya mimin bersama kami. Ya, insya Allah. Dia bersumpah. Karena memang Yakub mengambil sumpah mereka. Dan alhamdulillah Yusuf menginginkan mendapatkan apa yang dia ingini. Datang Bunyamin kepadanya, anak kesayangan Yakub ini pun berjumpa lagi dengan adiknya Bunyamin. Ya. Dan ketika itu Yakub ini memerintahkan jangan kalian masuk dari satu pintu. Ya. Dan masuklah dari pintu gerbang yang berbeda. Ini keinginan pribadi Yakub. Tidak diketahui. Ya, hanya pada keinginan pribadi Yakub. Ya. Apakah Yakub khawatir mereka iri hati? Ataukah Yakub ini memerintahkan mereka masuk dari satu pintu itu dengan jalan yang berpencar-pencar itu untuk mencari Yusuf, mendapatkan berita atau kabar tentangnya? Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang jelas ini keinginan Yakub. Dan Allah tidak mengabarkan kepada kita kisahnya kepada kita. Ya, mungkin juga tidak ada manfaatnya kisah yang sedikit, sehingga Allah tidak mengkisahkannya. Sebab Allah sendiri dalam surah Maryam menyebutkan bahwa Allah Tuhan itu tidak pernah lupa. Baik, anak-anak Yakub masuk ke negeri Mesir seperti diperintahkan ayahnya melalui beberapa pintu. Setiap negeri Mesir memiliki pintu-pintu gerbang tersendiri. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi kafilah saudara-saudara Yusuf ini bersiap-siap pulang setelah Al-Aziz Mesir. Jadi Yusuf alaihissalam mempersiapkan bahan makanan yang mereka inginkan. Ketika mereka berangkat pulang dengan rasa gembira tanpa diduga penyeru menyerukan, wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti mencuri. Jadi yang maksud pencuri di sini adalah orang yang ada dalam kafilah tersebut, bukan kafilah itu sendiri. Yang ada bentuk ya mereka kamu pasti mencuri. Ada orang di sana. Jadi ketika ada yang terlewat, ketika Yusuf alaihissalam ini sudah melihat Bunyamin, pada saat itu sudah Bunyamin dipeluk oleh Yusuf, yang mereka berjabat tangan dan bercerita kepada apa yang terjadi. Dan dia berkata kepada Bunyamin, aku ini saudaramu, janganlah kamu bersedih hati ya. Karena jalan keluar permasalahan kita ini sudah dekat. Dan ketika itu Yusuf tidak boleh menyuruh saudara yang punya ini, jangan kamu ceritakan rahasia kita ini. Diperintahkan untuk bersabar. Ikhwatillah barakallahu fiikum. Lalu para pelayan raja tadi setelah mereka berkata kalian pasti mencuri ya. Para pelayan raja itu berkata kami kehilangan minum raja atau gelas yang bisa digunakan untuk minum raja. Ikhwatillah. Maka saudara itu berkata demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di sini. Akhirnya kalau dapat nanti apa hukumannya? Nah, jika kamu berdosa. Jadi sesuai syariat Nabi Yakub, hukumannya ialah pada siapa yang ditemukan barang yang hilang itu, maka dia sendiri menerima hukumannya. Itulah rencana Allah yang Allah ilhamkan kepada Yusuf alaihissalam. Ya. Karena pencuri harus dipenjara. Sementara menurut syariat, menurut aturan raja, pencuri harus dipenjara. Sementara menurut syariat Yakub, pencuri harus diperbudak senilai harga barang yang dicuri.
Jadi Allah SWT mengatur rencana untuk Yusuf. Jadi Yusuf menginginkan agar saudara-saudaranya ini diserahkan kepada Yusuf. Karena saudara Yusuf yakin mereka tidak bersalah, atau tuduhan yang diarahkan kepada mereka, akan mereka berkata, lakukan saja apa semau. Dan waktu itu Yusuf tidak jauh dari tempat kejadian itu. Dia hadir di sana agar saudara-saudaranya tidak diperlakukan secara buruk nanti. Ya, selama dia masih hidup, meskipun saudara-saudaranya itu berbuat jahat. Ya. Dan agar supaya saudaranya yang bernama Bunyamin ini tidak dimasukkan ke dalam penjara, terburu-buru dimasukkan ke dalam penjara ya. Dan nanti dilakukan dulu pemeriksaan agar di wadah-wadah mereka agar tidak dicurigai. Setiap kali wadah makan selalu selesai diperiksa, saudara-saudara itu merasa yakin bahwa mereka akan segera pulang. Karena satu orang pun di antara mereka mencuri. Karena mereka adalah anak Nabi yang sejak kecil mendidik bahwa Allah Maha baik. Dan juga Allah menerima yang baik-baik. Tapi Yusuf sudah nyuruh merintahkan para pelayan agar meletakkan piala atau gelas di wadah makanan saudaranya yang bernama Bunyamin. Di Bunyamin. Setelah mereka selesai meriksa barang-barang bawaan saudara Yusuf ini, ternyata mereka mengeluarkan piala atau gelas tersebut di wadah makan miliknya Bunyamin. Allah menjelaskan bahwa yang terjadi tersebut adalah atas pengawasan dan wahyu dari Allah. Demikianlah kami mengatur rencana Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang aja, kecuali Allah mengkehendakinya. Kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Saat itulah terpancar rasa dengki yang terpendam terhadap saudara yang ke-11 ini, yaitu Bunyamin, juga terhadap Yusuf ketika mereka menghadapi kesulitan karena pencurian tersebut. Mereka berkata, jika sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Yang mereka maksud adalah Yusuf, padahal Yusuf tidak pernah mencuri. Karena pencurian adalah kerusakan seperti yang mereka tuturkan. Ya. Tapi Yusuf tidak menampakkan kemampuan. Itu dulu lagi. Ya. Dan seorang nabi itu tidak pernah mencuri. Ikhwatifillah barakallahu fiikum. Nah, inilah kisahnya ya.